Oke, kali ini kita akan membuat income statement atau laporan laba rugi pada usaha dagang Laura. Ini adalah lanjutan dari pembuatan worksheet kemarin. Nah, untuk pembuatan laporan laba rugi, yang pertama kita harus mencari dulu pendapatan. Yang pertama adalah sales. Salesnya ada 165 juta. Nah, kita lihat pada worksheet income statementnya. Sales. Nah, salesnya ada 165 juta. Nah, pada kegiatan penjualan ada sales diskon dengan retur. Nah, ini kita jumlahkan lalu kita kurangkan dengan 165 juta. Nah, jadi total penjualan yaitu 160.500.500 rupiah. Nah, cost of goods sold-nya ada 138 juta 25.000 rupiah. Nah, kita lihat lagi di laporan laba rugi di worksheet. Nah, ini ada cost of goods sold. Nah, sama ya. Jadi itu kita salin ke laporan laba rugi. Nah, HPP-nya juga dikurangkan dengan penjualan. Nah, karena ini harga pokok penjualan. Nah, kita kurangkan 160.500.500 rupiah kita kurang dengan 138.025.000. Jadi hasilnya yaitu 22.475.500 rupiah. Nah, selanjutnya kita mencatat expense atau beban-beban yang ada pada worksheet. Nah, kita perhatikan di sini ada beban salaries expense, electricity dan water expense, gain and loss alias faceless. Nah, di sini juga ada beban. Kita lihat aja akunnya 6, berarti supplies expense. Ini juga bad debt expense, depreciation expense of equipment, depreciation expense of building. Nah, ini angkanya juga kita salin ke laporan laba rugi. Nah, ini kita jumlahkan jadi hasilnya yaitu 1.200.000 rupiah. Jadi beban di perusahaan ini ada 1.200.000 rupiah. Nah, ini kita jumlahkan 38.062.000. Nah, karena ini beban, jadi kita kurangkan. Jadi penjualan dikurang beban. Nah, jadi hasilnya minus atau nihil 15.586.500. Nah, ternyata juga di laporan laba rugi juga dicatat pendapatan. Nah, di sini ada pendapatan. Nah, interest income. Nah, ini adalah pendapatan jasa giro. Jadi kita tulis pendapatan 200.000. Ini pendapatan sedangkan kita nilai, jadi kita kurangkan 15.586.500 rupiah dikurang 200.000, jadi 15.386.500. Nah, jadi kita mengalami kerugian. Oke, selanjutnya pembuatan capital statement. Nah, di sini kita akan mencari modal akhir. Nah, caranya kita catat terlebih dahulu berapa modal awalnya. Nah, kita lihat di balance modal equity. Nah, jadi di sini modal awalnya yaitu 460.600.000 rupiah. Nah, kita salin ke capital statement. Nah, karena dia rugi, kita catat juga dari laporan laba rugi tadi. Karena dia rugi, jadi kita bikin net loss 15.386.500. Nah, di sini juga ada yang berhubungan dengan equity yaitu drawing. Drawing ini adalah pengambilan prive. Nah, drawingnya ada 2 juta rupiah. Nah, jadi net loss karena dia kredit. Nah, drawing ini kan sifatnya kredit.
Jadi kita jumlahkan 15.386.500 rupiah ditambah 2 juta. Kan 17.386.500. Nah, karena ini kredit jadi kita kurangkan. Karena kita mengalami kerugian jadi kita kurangkan dengan modal. Modal awal 460.600.000 rupiah dikurang dengan 17.386.500. Jadi modal akhir dari perusahaan ini adalah 443.213.500. Nah, selanjutnya kita akan membuat balance. Nah, di sini kita mencatat terlebih dahulu aset-aset yang ada di usaha dagang Laura. Nah, jadi kita lihat di balance. Nah, ini adalah aset-aset yang ada di usaha dagang Laura. Ada petty cash, cash in bank, akun receivable, merchandise inventory, allowance, supplies. Nah, jadi itu kita salin ke aset. Nah, di sini asetnya kita bagi dua, ada current asset, ada fixed asset. Jadi current ini adalah aset lancar. Nah, di fixed asset ini adalah aset tetap. Nah, kita bagi satu-satu. Nah, di sini ada aset lancar, petty cash-nya 500.000, cash in bank-nya ada 152.653.500, akun receivable-nya ada 37.760.000 rupiah, allowance-nya. Nah, jadi ini kita jumlahkan kecuali allowance karena sifatnya di kredit. Nah, jadi kita jumlahkan semua dapat hasilnya 587.973.500. Nah, begitu juga dengan fixed asset kita jumlahkan. Nah, untuk accumulated depreciation of equipment itu sifatnya di kredit. Jadi kita kurung, artinya 60 juta ditambah 80 juta. Nah, yang dikurung kita kurangkan. Jadi hasilnya 65.340.000 rupiah. Nah, 587.973.500 ini kita jumlahkan dengan 65.340.000 rupiah. Jadi hasilnya 653.313.500. Nah, selanjutnya liability and equity. Nah, di sini ada short term liability. Ini utang lancar, ada akun payable 100 juta. Nah, di balance tadi di worksheet juga ada utangnya juga 100 juta. Nih. Nah, selanjutnya long term liability. Nah, ini utang jangka panjang, ada bank loan 110 juta 100. Nah, yang kita catat ini yang ada di neraca. Yang di balance di worksheet. Nah, jadi kita jumlahkan utangnya 210 juta 100.000. Selanjutnya dengan equity. Equity yang kita catat yaitu equity yang ada di capital statement. Nah, jadi kan tadi di capital equity akhirnya ada 443.213.500. Nah, itu yang kita salin di balance. Nah, jadi ini kita jumlahkan 210 juta 100.000 rupiah ditambah dengan 443.213.500. Nah, jadi hasil dari aset dengan liability and equity harus sama. Jika ini sama berarti sudah benar. Setelah kita membuat laporan keuangan, selanjutnya kita akan melakukan penutupan pada usaha dagang Laura atau istilahnya closing journal. Nah, di sini kita membutuhkan worksheet pada bagian income statement. Nah, jadi untuk kita menutup akunnya, pada akun yang bagian kredit nanti kita pindahkan ke debit. Pada akun debit kita pindahkan ke kredit agar hasilnya 0. Nah, contohnya sales. Kita mulai dari yang kredit. Sales 165 juta. Nah, nanti selanjutnya kita catat karena ada pendapatan jasa giro, jadi kita juga masukkan ke bagian sales interest income. Nanti kita jumlahkan 165 juta dengan 200.000. Jadi
kita menggunakan akun income summary sebagai akun sementara untuk menutup sales dengan interest income, yaitu 165.200. Nah, selanjutnya pada akun bagian debit. Nah, kita catat yang pada bagian debit ini semua. Ada sales discount, ada cost of goods sold, sales expense, electricity dan water expense. Nah, ini karena bagian debit, nah jadi kita pindahkan ke kredit supaya hasilnya 0. Nah, di sini kita juga menggunakan akun sementara yaitu income summary sebesar jumlah dari yang ada di kredit yaitu 180.586.500. Nah, selanjutnya di sini ada pengambilan prive. Jadi karena prive itu bertambahnya berada di debit, nah jadi sekarang supaya hasilnya 0 kita letakkan di kredit. Jadi kita untuk drawing ini kita memakainya equity. Nah, jadi 2 juta equity, 2 juta juga drawing. Nah, selanjutnya ada income summary. Kita juga perlu menutup akun sementara ini supaya hasilnya 0. Kita juga menggunakan modal equity. Jadi jumlahnya 15.386.500. Di bagian income summary-nya 15.386.500. Nah, jadi kita jumlahkan debitnya berapa, kreditnya berapa ada. Dan di sini hasilnya balance atau sama 363.173.000 rupiah. Sama ya. Nah, setelah kita membuat closing journal, nah kita juga perlu mempostingnya ke buku besar. Nah, nanti kita posting, nah jadi akun-akun sales diskon, sales return, cost of goods sold, nanti hasilnya akan 0. Kita kurangkan dengan yang ada di closing journal. Setelah kita membuat jurnal penutupan, selanjutnya kita membuat post closing trial balance atau neraca setelah penutupan. Nah, di sini dapat kita lihat akun-akun yang ada pada post closing trial balance yaitu ada aset, utang dan modal. Nah, jadi di sini hanya ada akun 1, 2 dan 3. Nah, kenapa akun-akun lainnya tidak kita masukkan sedangkan banyak akun-akun yang lainnya? Nah, pada closing journal tadi kita sudah menutup akun-akun tersebut. Jadi akun ini sudah dianggap tidak ada lagi. Jadi akun-akun yang tidak dinolkan atau akun-akun yang tersisa hanya akun nomor 1, 2 dan 3. Jadi ini yang kita catat di trial balance. Nah, jadi ini kita catat dari worksheet. Nah, jadi di worksheet neraca. Nah, kita salin dari aset, utang dan equity. Nah, seperti akun 111 petty cash. Petty cash-nya ada 500.000 di debit. Yang kedua, cash in bank ada 152.653.500 rupiah. Nah, sampai ke akun equity. Nah, di sini kita menyalin akun-akun yang 1, 2 dan 3. Selain itu sudah kita tutup di closing journal. Jadi di post closing ini kita gunakan nanti ke pencatatan periode berikutnya atau bulan berikutnya. Nah, ini kita gunakan sebagai neraca saldo.